Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ayuhal ikhwan wal akhwat fillah rahimani Allah wa iyyakum. Para ikhwan dan juga akhwat, saudara-saudariku jamaah salat zuhur Masjid Jami' Fatahillah, yang mudah-mudahan kita semua selalu diberikan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat bersyukur kepadanya pada siang hari ini bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1442 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 8 Februari 2021 bi'aunillahi wa taufiqihi. Dengan pertolongan dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dikumpulkan dalam satu perkumpulan, satu majlis yang sangat mulia, yaitu majlis ilmu tentang perkara agama kita. Yang mudah-mudahan lewat majlis ini menjadi salah satu sebab Allah akan mudahkan jalan kita untuk bisa masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang seri perjalanan safar yang begitu panjang yang kita semua pasti akan lalui di kehidupan akhirat. Di pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada fase yaumul hisab. Apa yang dimaksud dengan yaumul hisab? Al-hisab kalau boleh dibahasakan dalam bahasa Indonesia, terjemahannya adalah saat kita tuh diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua amal perbuatan kita yang kita lakukan selama hidup di dunia akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala di hari tersebut. Jadi setelah kita mengalami fase mahsyar yang memang cukup panjang, para ulama jelaskan berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan dalil perjalanan yang begitu panjang, paling tidak 50.000 tahun, ya, sebagaimana yang kita rasakan saat kita hidup di dunia. Satu hari di mahsyar itu berbanding 50.000 tahun yang kita rasakan di alam dunia. Begitu penjelasan dari para ulama. Artinya masa yang sangat panjang. Nah, masuklah kita pada fase dihisab. Kita akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini seseorang akan dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan amal perbuatan yang telah dia kerjakan, amal baik dan amal buruk atau maksiat. Dan ada dua jenis hisab, ada dua jenis cara Allah mengaudit diri kita semua, hamba-hambanya. Ada yang disebut dengan hisaban yasirah, hisab yang mudah, dan ada yang disebut dengan munaqasyah. Kalau munaqasyah itu berat, rinci, detail. Kita berharapnya mudah-mudahan kita dihisab oleh Allah dengan kategori yang pertama. Makanya saat kita salat, setelah membaca tahiyat innaka hamidum majid, kemudian kita minta kepada Allah dengan berbagai macam permohonan, di antaranya dilindungi dari azab kubur, fitnah dunia, fitnah kematian, fitnah dajjal dan sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ajarkan doa untuk kita baca tuh sebelum salam. Doa yang berbunyi Allahumma hasibni hisaban yasira. Wahai Allah, hisablah kami atau hisablah aku dengan hisab yang mudah. Ya Allah. Bagaimana gambaran ketika manusia dihisab oleh Allah dengan cara yang mudah? Ada satu hadis yang sahih. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari melalui jalan sahabat Abdullah ibn Umar. Ketika beliau menceritakan tentang peristiwa yang namanya An-Najwa. Ya, An-Najwa. Najwa dijadikan nama juga nih
biasanya buat nama perempuan, gitu ya. Arti najwa itu adalah pembicaraan rahasia. Ya, pembicaraan rahasia. Itu terjadi saat kita nanti dihisab. Dan sifat hisabnya adalah hisaban yasirah. Berkata Abdullah bin Umar, ketika ada orang bertanya kepada dirinya, "Kaifa sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fin najwa?" Wahai sahabat Abdullah bin Umar, bagaimana engkau pernah mendengarkah penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang peristiwa najwa? Maka Abdullah bin Umar bercerita, faqal, beliau katakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yudnil mu'min. Sesungguhnya yang disebut dengan an-najwa adalah saat di mana Allah Subhanahu wa taala mendekatkan orang beriman kepada dirinya, diajak berdekatan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya berdekatan, fayadha'u 'alaihi kanafahu wa yasturuhu. Kemudian saat hamba tersebut sudah berdekatan dengan Allah, maka Allah pun meletakkan naungannya di atasnya, diberikan naungan, ya, sehingga tertutuplah dirinya dari pandangan manusia. Enggak ada satupun manusia yang melihat dirinya dengan Allah saat itu. Jadi benar-benar rahasia, ya, benar-benar rahasia. Maka apa yang terjadi? Fayaqul, saat kondisi sudah sangat kondusif, cuma Allah dan dirinya saja, ya, yang ada di tempat tersebut. Apa yang terjadi? Berkata Allah Subhanahu wa taala, "Ata'rifu dzamban kadza? Ata'rifu dzamban kadza?" Kamu tahu gak dosa yang seperti ini yang pernah kamu lakukan? Yang seperti ini kamu pernah kerjakan juga kan? Ya Allah. Allah ungkapkan. Walaupun Allah memaparkan hanya sebagian kecil saja dari dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh manusia. Maka orang ini berkata, fayaqul na'am ay rabbi. Betul wahai Rabbku, aku mengakui itu dosaku saat aku di dunia yang aku lakukan. Allahu akbar. Hatta idza qarrarahu bi dzunubihi. Ya, sehingga pada akhirnya ketika orang ini sudah mengakui apa yang Allah tampakkan itu adalah dosa-dosa dirinya, wa ra'a bi nafsihi wa ra'a fi nafsihi annahu halak. Dan si hamba ini, manusia ini yang diajak untuk bertemu secara rahasia dengan Allah Subhanahu wa taala, dia mengira dirinya akan segera binasa. Kenapa? Allah sudah sampaikan, Allah sudah paparkan tuh, tampakkan sebagian saja padahal dari dosa-dosa yang pernah dia kerjakan. Dia udah merasa, oh, aku akan binasa. Ya Allah. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ini menunjukkan sayangnya Allah kepada orang-orang yang beriman, yang dihisab pada saat, ya, manusia akan diaudit amalnya dengan cara hisaban yasirah. Kita berharap yang seperti ini. Bahkan kita lebih berharap lagi mudah-mudahan tanpa hisab. Ya, tanpa hisab. Maka berkata Allah Subhanahu wa taala ketika hamba ini sudah mengakui semua yang Allah tampakkan, Allah Subhanahu wa taala berkata, satartuha 'alaika fid dunya. Wahai hambaku, aku sudah menutupi aib-aibmu, kesalahan-kesalahanmu saat di dunia. Sudah terlalu banyak yang aku tutupi, kata Allah, ketika di dunia. Karena kalau Allah nggak tutupi aib-aib kita, maka nggak ada orang yang mau berdekatan dengan diri kita. Nggak ada orang yang mau mendengarkan penyampaian yang Anda sampaikan pada siang hari ini. Tapi karena Allah tutupi aib ana, aib bapak-bapak, aib ibu-ibu, maka orang nggak tahu tentang keburukan kita yang sebenarnya. Ya. Makanya sampai para salaf mengatakan, jikalau dosa manusia itu menimbulkan bau, wah, niscaya nggak akan ada manusia yang mau mendekati dirinya. Tapi karena Allah menutupi aib kita, makanya Allah katakan pada hari tersebut, satartuha 'alaika fid dunya. Aku udah tutupi di dunia saja, aku udah tutupi aib-aibmu, kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu. Ya. Wa ana aghfiruka lakal yaum. Makanya sekarang pun aku mengampuni dosa-dosamu. Sehingga Allah nggak tampakkan semuanya, hanya sebagian kecil aja. Ini jemaah.
Allah zat yang maha segala-galanya, yang menguasai jagat raya ini, maha mampu, maha berhak tuh untuk menghukum hambanya yang melakukan perbuatan dosa kepada dirinya. Tapi ternyata kebaikan Allah, rasa sayang Allah mengalahkan kemurkaannya. Di antaranya ia tunjukkan saat memperlakukan orang-orang yang beriman di saat manusia diaudit amal-amalnya. Seperti ini coba. Lantas kenapa kita yang semua kita pasti berlumuran dosa, suka sekali itu ngumbar aib saudaranya tanpa memberikan uzur. Ya. Makanya lihat Nabi SAW sampai memberikan bimbingan kepada kita agar jangan cara pandangnya selalu melihat keburukan orang. Beliau berpesan secara khusus kepada kita para suami, ketika ada sesuatu yang kita benci dari perangai istri kita, karakter yang gak pas tuh dengan keinginan kita, kok gini sih istri ana, atau sebaliknya istri kepada suami. Apa kata Rasulullah SAW? La yafraq mu'minun mu'minah. Janganlah seorang suami yang beriman itu membenci istrinya yang beriman, walaupun memang ada perangai-perangai buruk yang kau tidak senangi. In kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Jika engkau tidak menyukai, membenci sebagian dari sifat-sifat pasangan hidupmu, bukankah masih ada sifat-sifat yang kau ridhai, sifat-sifat baik yang melekat pada dirinya? Ya. Jadi jangan selalu aib pasangan hidup kita yang selalu kita jadikan perhatian. Allah saja di saat ia sangat berhak untuk memperlakukan hambanya yang melakukan dosa kepada dirinya sesuai dengan kehendaknya, masih mau menutupi, masih mau mengampuni. Ya Allah. Ya. Jadi pada saat dihisab orang-orang yang beriman, Allah tidak hisab hamba tersebut dengan hisab yang panjang, jemaah. Inilah yang disebut dengan hisaban yasira. Makanya baca doa itu ya. Jadi sebelum salam tuh jangan pernah kita lewatkan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu membaca doa tersebut. Allahumma hasibni hisaban yasira. Rasul udah pasti garansinya surga, masih berharap kepada Allah ya agar dihisab dengan hisab yang ringan, apalagi kita. Nah, adapun jenis hisab yang kedua itu namanya munaqasyah. Perhitungan secara menyeluruh, detail, kecil, besar, yang disembunyikan, yang dikerjakan terang-terangan, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala saat dihisab dengan hal yang seperti ini, dengan model yang seperti ini, maka dia akan binasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man husiba yaumal qiyamah, udziba." Barang siapa yang dihisab pada hari kiamat, pasti endingnya dia akan disiksa. Ya. Faqultu, maka kemudian bertanya ibunda Aisyah, "Alaysa qad qala Allah azza wa jalla, fasawfa yuhasabu hisaban yasira." Ibunda Aisyah berkata kepada Rasulullah SAW, bukankah Allah azza wa jalla telah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Insyiqaq ayat ke-8, ya, di mana Allah katakan maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Tapi tadi engkau katakan setiap yang dihisab, setiap yang diperiksa pasti dia diazab. Maka Rasul menjelaskan, laisa dzakal hisab. Itu bukan hisab. Yang Allah sebutkan dalam Al-Insyiqaq ayat ke-8 itu bukan hisab yang aku maksudkan ketika seorang hamba dihisab maka dia akan diazab endingnya. Ya, kata Rasulullah SAW, innama dzakal 'ard. Kalau yang kau maksudkan dalam Al-Insyiqaq ayat ke-8 itu adalah pemaparan sebagian saja dari amal yang dilakukan oleh seseorang. Tapi kalau hisab yang sesungguhnya, manuqishal hisaba yaumal qiyamati 'udziba. Barang siapa yang dimunaqasyah, dihisab dengan amat sangat detail dan panjang, nah inilah yang aku maksudkan, yang pada akhirnya orang ini endingnya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Jadi setelah proses hisab dilakukan, maka manusia akan beralih kepada fase berikutnya, menerima catatan amal. Kalau kita ingat bagaimana masa-masa kita sekolah, saat seperti kita ngambil rapot, ngambil catatan prestasi belajar kita.
Itulah gambaran setelah hisab selesai, maka semua manusia akan mengalami fase yang namanya menerima catatan amal. Ya Allah. Ya. Ada 3 keadaan manusia menerima buku catatan amalnya atau menerima rapot tentang prestasi amalnya saat di dunia. Yang pertama yaitu ketika seorang hamba Allah dia menerima rapotnya, menerima catatan amalnya itu dengan tangan kanannya. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fayaqulu ha'umqra'u kitabiyah. Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surah Al-Haqqah ayat 19. Maka adapun orang-orang yang diberikan catatan amalnya itu dengan atau dari sebelah kanannya, ya, maka dia berkata, "Ha'umqra'u kitabiyah." Ambil silakan kalian yang mau lihat catatan amal saya, ambil dan bacalah. Sebagai ekspresi dia sangat bangga dengan catatan amalnya. Jadi ngebanggain prestasi diri ini yang diperbolehkan ini diantaranya saat setelah seseorang dihisab, menerima catatan amal. Orang yang mendapatkan catatan amal dari sebelah tangan atau menggunakan tangan kanannya, maka dia nanti akan pamerkan tuh. Ya. Yang kayak gini pamer nggak apa-apa cuma. Tapi kalau saat di dunia jangan pamer. Karena itu kan jatuh kepada kesombongan. Kalau ini memang hari pembalasan, pantas orang-orang yang beriman dia mempertunjukkan atau menunjukkan ya tentang prestasi amalnya. Ya Allah, dia bangga pada hari tersebut sehingga dia mengatakan kepada semua manusia ya yang melihat dirinya, silakan baca, ambil buku saya, baca. Masya Allah. Ya, ini orang-orang yang seperti ini karena memang dia yakin ketika hidup di dunia akan ada fase perjumpaan dengan Allah sehingga dia punya persiapan yang amat sangat matang. Maka pada akhirnya samrahnya, hasilnya dia akan meraih kebahagiaan ketika diberikan catatan amal kebaikan ya dari sebelah kanan. Ya. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Di kelanjutan Al-Haqqah ayat 20, sesungguhnya aku yakin bahwasanya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Makanya dia mempersiapkan diri saat di dunia dengan amal yang baik, amal yang cukup dan penuh dengan keikhlasan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada mereka orang-orang yang diberikan catatan amal dari sebelah kanan, fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka orang yang seperti ini dia berada di dalam kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk keridhaan Allah, Allah berikan reward atau penghargaan fi jannatin 'aliyah. Dia akan berada di dalam surganya Allah, di dalam jannahnya Allah yang tinggi. Ya. Dan Allah juga menyampaikan, memaparkan sedikit gambaran nikmatnya surga. Qutufuha daniyah. Yang dimana saat manusia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan ini diawali ya orang-orang yang memiliki tanda-tanda dimasukkan ke surga saat dia menerima catatan amal dengan tangan kanan atau dari sebelah kanan ya, maka nanti di surga Allah katakan dia akan menikmati berbagai macam ya buah-buahan yang sangat mudah untuk dinikmati. Qutufuha daniyah, buah-buahan yang sangat dekat. Tinggal metik aja cuma. Tinggal metik. Dan pohonnya yang mendekat kepada penghuni surga tersebut. Jadi nggak perlu atau nggak mesti ya susah payah keluar dulu, keluar fulus gitu ya. Keluar rumah dulu ke toko buah, kemudian harus bayar. Kadangkala berharap manis, ternyata rasanya asam. Itu di dunia begitu tuh. Ya, tapi nanti di surga didekatkan oleh Allah. Pohon-pohonnya begitu dekat dan mudah sekali dipetik. Kulu washrabu hani'an bima aslamtum fil ayyamil khaliyah. Allah persilakan makan dan minumlah dengan penuh kenikmatan
Ya disebabkan amal yang telah kalian kerjakan saat di dunia. Masya Allah. Tapi na'udzubillah, sebaliknya orang-orang yang dapat catatan amalnya itu dari sebelah kiri atau menggunakan tangan kirinya. Ini kelanjutan ayat tersebut. Al-Haqqah 25 sampai 31. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih. Dan adapun orang-orang yang menerima catatan amalnya dari sebelah kirinya, ya, maka mereka berkata, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Wahai, alangkah baiknya kiranya buku ini enggak diberikan kepada diriku. Jadi udah sebel banget dia udah enggak mau tuh menerima buku itu. Kenapa? Tahu dia betapa buruknya isi catatan-catatan amal yang Allah tuliskan dalam buku tersebut. Walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak tahu apa hisab yang berat yang akan menimpa diriku. Ya laitaha kanatil qadhiyah. Dan kemudian saking putus asanya nih, ya, maka orang ini berkata, sekiranya kematian itu menjadi solusi untuk menyelesaikan segala sesuatu, itulah yang terbaik untukku. Berharap mati, jemaah. Ya, ma aghna anni maliyah. Mulai dia sadar tuh bahwasanya harta yang dulu dia kumpulkan, yang dia miliki, yang luar biasa banyaknya, enggak manfaat sedikit pun untuk menolong dia dalam memperbaiki catatan-catatan amal buruk yang Allah berikan kepada dirinya. Enggak manfaat. Halaka anni sultaniyah. Dia sudah sadar. Ya, cuma sadar yang telat, yang kayak gini nih. Kekuasaanku juga telah hilang dan tidak memberikan manfaat. Kan banyak orang kan, ya, lupa. Kalau udah urusan kekuasaan, udah nggak ingat lagi perkara akhirat. Padahal semua jabatan sepanjang hidup atau sebagian besar hidup yang dia jalani udah dia rasakan, tapi nggak pernah merasa puas. Yang seharusnya di masa tua tuh paling nggak nyiapkan bekal akhiratnya lebih banyak, lebih dekat ke masjid, tapi nggak. Masih tetap obsesi dengan jabatan. Dia baru menyesal, tapi penyesalan yang nggak manfaat. Halaka anni sultaniyah. Ya, telah hilang kekuasaan diriku dan tidak sama sekali memberikan manfaat untuk menolong dirinya. Khudhuhu faghulluh. Ini yang ngeri, jemaah. Maka Allah perintahkan, pegang dia tuh, seret dia, belenggu, ya, tangannya ke leher. Tsummal jahim sallu. Masukkan dia ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala. Na'udzubillah. Ya. Dan yang terakhir, ini juga orang yang celaka, orang-orang yang menerima catatan amal itu dari arah belakang. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari arah belakang, fasawfa yad'u subura. Maka dia akan berteriak, celaka aku. Tahu dia. Ini udah yang paling parah nih. Ya. Dia sudah menyadari pasti dirinya akan celaka. Wa yasla sa'ira. Dan dia mengetahui pasti akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Innahu kana fi ahlihi masrura. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya orang ini dulu di dunia dia bergembira tuh, happy tuh di kalangan kaumnya yang sama-sama ingkar, yang sama-sama kafir, yang melakukan kesyirikan dan gak mau tobat. Bahagia dulu, merasa dia akan bebas tanpa ada pertanggungjawaban di kehidupan setelahnya. Merasa hidup selama-lamanya, baru dia merasakan ini. Penyesalan yang tiada guna. Ya, innahu dhanna an lan yahur. Dan bahwasanya dia sekali-kali tidak akan kembali kepada Rabbnya. Artinya dia menjadi orang yang sangat merugi, jemaah. Ya Allah. Nah, ini orang-orang yang memang dia lupa daratan. Bahwasanya ketika di dunia dia merasa hidup selama-lamanya, tidak ada pertanggungjawaban dari apa yang dia perbuat, maka penyesalan itu baru muncul saat amalnya diberikan dari arah belakang dan akhirnya menyadarkan dia semua telah terlambat. Na'udzubillah. Ya, na'am. Jadi semua diberikan catatan amalnya oleh Allah.
Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 14, Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah ya kitabmu. Kitabnya maksudnya kitab dari catatan amal yang kita perbuat. Cukuplah dirimu pada hari ini ya sebagai penghisab terhadap dirimu. Artinya engkau lihat aja udah tahu tuh bagaimana kelakuanmu saat di dunia. Semua secara detail Allah catat jemaah, tidak ada yang terlewatkan. Ya Allah. Masuk al-mizan, ya, fase berikutnya. Setelah manusia diaudit, masuk fase ditimbang. Apa yang ditimbang? Ada 3 penafsiran para ulama. Yang pertama, catatan amal seseorang. Ya, yang ditimbang nanti di hari penimbangan yaumul mizan, yaitu catatan amalnya. Jadi yang pertama catatan amal, yang kedua amalnya, yang ketiga fisiknya. Nah, catatan amalnya sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Al-Imam Ibnu Majah. Ya, hadis yang cukup panjang. Pada saat hari kiamat nanti akan diteriakkan seorang laki-laki dari umatku di atas kepala semua makhluknya. Maka dia disebarkan untuknya 90, dibentangkan 99 sijiliyah. Ya, sijilan, ya, dibentangkan buku catatan, lembaran catatan amal-amal buruk nih. Yang satu catatan tuh ketika dibentangkan panjangnya sejauh mata memandang, maddal basar. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala ketika membentangkan catatan amal buruk ya seseorang, Allah katakan hal tunkiru min hadza syai'a? Apakah engkau mengingkari apa-apa yang tercatat di dalam lembaran ini? Adakah sesuatu yang kau ingkari? Maka hamba tersebut berkata, la ya Rabbi, enggak ada ya. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Adzalamatka katabatil hafizun?" Apakah malaikat-malaikat yang aku tugaskan untuk mencatat amal semua manusia telah menzalimi dirimu? Maka dia menjawab, enggak. Itu memang sesuai. Ya, ini catatan amal buruk jemaah. Sebanyak 99. Ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, apakah kamu memiliki alasan? Alaka uzrun? Ya. Alaka hasanah? Apakah kamu memiliki kebaikan? Maka dengan rasa takut orang ini berkata, tidak ya Allah, tidak. Ya. Nah. Maka pada hari itu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kasih sayangnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan fatukhraju lahu bitaqah, mengeluarkan satu kartu. Bitaqah itu kartu ya. Maknanya terjemahan dalam bahasa Indonesia itu kartu. Ya, kartu yang dimana pada kartu tersebut ya tertulis di dalamnya kalimat syahadat atau kalimat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka orang itu berkata, ya Rabbi ma hadhil bitaqah. Wahai Rabbku, ini kartu apa wahai Rabbku? Ya. Maka apa yang terjadi? Fayaqul, sesungguhnya engkau tidak dizalimi. Karena saat Allah berikan kartu tersebut, Allah meletakkan di satu sisi timbangan. Nah, di sisi timbangan lain itu catatan amal buruk yang tadi sebanyak berapa? 99 lembar. Yang satu lembarnya saja maddal basar, sejauh mata memandang. Ternyata dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan ya kalimat tauhid yang ada pada kartu tersebut itu lebih berat dibandingkan catatan amal buruk yang sebanyak 99 lembar itu. Yang satu lembarnya saja sejauh mata memandang. Allahu Akbar. Itulah pentingnya tauhid. Tauhid itu adalah penyelamat jemaah. Tauhid penyelamat. Makanya jauhi segala bentuk hal-hal yang bisa mengotori tauhid kita. Jimat-jimat yang masih ada di toko-toko kita, atau kebiasaan kita selalu bertanya tuh, ngadunya bukan kepada Allah atau kepada orang saleh, tapi kepada dukun.
Walaupun casingnya sebutannya ustadz juga gitu ya. Nah, ini bahaya nih. Nah, hati-hati, karena tauhid itu yang akan menyelamatkan diri kita. Artinya dalam hadis tersebut, catatan amalnya itu yang Allah timbang. Yang ternyata catatan amal buruknya yang sangat banyak itu dikalahkan dengan kartu yang menunjukkan nilai tauhid yang ada pada dirinya. Penting jemaah. Ya. Nah, disinilah para ulama mengatakan yang ditimbang nanti adalah catatan amal. Ya. Adapun pendapat yang kedua, ya, yang mengatakan yang ditimbang adalah amalnya, itu sebagaimana hadis Bukhari, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan. Nah, ada dua kalimat yang ringan untuk kita ucapkan melalui lisan kita, namun berat di timbangan. Berarti kan ini bentuk amal. Ya, kalau tadi catatannya tuh, ini amal nih. Rasul katakan ada dua kalimat yang memang ringan sekali untuk kita ucapkan melalui lisan kita. Kadang kalau kita ngomong nggak jelas aja tuh, kalau ngobrol tuh bisa 1-2 jam. Ya. Ini ringan nih, makanya ringan, sangat ringan. Dua rangkaian kalimat, yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan ini berat nanti di timbangan. Ini menunjukkan bahwasanya yang ditimbang nanti adalah selain catatan amalnya, yaitu amalnya juga. Makanya zikir ini jangan pernah kita lewatkan jemaah. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwasanya seseorang yang membaca zikir yang ringan ini, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, 100 marrah, 100 kali, maka Allah akan ampuni dosanya sekalipun dosanya sebanyak buih di lautan. Allahu akbar. Ya. Jadi ini pintu rahmat kasih sayang yang Allah berikan untuk kita menghapuskan dosa. Ya, perbanyak kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim 100 kali. Antum praktekkan, insya Allah nggak sampai 5 menit, 3 menit bahkan kurang. Ya, 3 menit jemaah. Maka insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi yang ketiga yang ditimbang selain catatan amal, kemudian amalnya, yang ketiga adalah fisik kita pun ditimbang. Sebagaimana hadis yang masyhur, ketika Rasulullah SAW menegur sahabatnya yang cara pandangnya udah mulai kepada cara pandang fisik kepada seseorang nih. Ya, jadi kalau ngelihat fisik, Rasul itu kalau melihat orang lain cara pandangnya ngelihat fisik itu Rasul nggak suka. Ketika sahabat yang bernama Abdullah ibn Mas'ud, sahabat yang memang perawakannya kecil, kurus, ya, pakai gamis, naik pohon arak, mengambilkan dahan-dahannya yang digunakan biasanya untuk bersiwak. Angin kencang, goyang-goyang badannya. Gamisnya tersingkap, kelihatan betisnya yang kecil. Bidiqatis saqai. Sahabat pada ketawa. Rasul tegur, lima tadhak, lima tadhakun, ay kama qala. Kenapa kalian tertawa? Maka sahabat katakan, ya sahabat kan juga manusia biasa kayak kita. Melihat hal-hal yang kayak gitu kadang suka mengundang rasa lucu gitu ya. Ya Rasulullah, bidiqatis saqai. Engkau nggak lihat ya Rasul, kecil banget tuh betisnya Abdullah bin Mas'ud. Udah gitu lagi naik pohon, digoyang-goyangin angin, terombang-ambingkan angin, lucu kelihatannya. Kata Rasulullah SAW, wallahi, ketahuilah demi Allah, nanti di hari kiamat akan ditimbang tuh betisnya Abdullah bin Mas'ud yang kecil ini yang kalian tertawakan, asqal min jabali Uhud. Dia akan jauh lebih berat dibandingkan bobot gunung Uhud. Nah, dari hadis ini para ulama katakan yang ditimbang nanti pada saat hari penimbangan yaumul mizan, selain catatan amal, selain amal juga fisik kita. Ya, sebagai bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi penentunya bukan pada fisik yang gede, enggak. Abdullah bin Mas'ud walaupun kecil betisnya, tapi betis yang kecil, fisik yang kurus seperti itu dia gunakan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan berbagai macam ibadah, menuntut ilmu, berperang bersama Rasulullah SAW, mencari nafkah dan sebagainya. Jadi kalau Allah takdirkan fisik kita nih mungkin jauh dari kata ideal, enggak usah khawatir. Yang penting jadikan fisik kita yang Allah sudah tentukan seperti itu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Mohon maaf karena waktunya singkat ya. Tadi juga mohon maaf ana qadarullah nyasar ke masjid sebelah jemaah. Allahu akbar ya. Taib, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya ya, untuk menyelesaikan tentang pembahasan safar yang panjang yang pasti kita akan alami di kehidupan akhirat.
Kita tutup. Namun sebelumnya ada yang mau ditanya? Tidak ada ya? Cukup. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.